Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan nih, di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja sekarang ini gue buka di exchange Binance. Kita cek-cek terlebih dahulu dari segi marketnya ataupun pasarnya hari ini ya. Nah, untuk sekarang Bitcoin telah turun lagi nih ya, telah rembes lagi nih ya, jebol lagi nih. Dia turun 2,77%-an ya. Dan untuk harganya 19.837 dolar per satu Bitcoin. Ethereum bahkan 5%-an nih ya turunnya dan disusul juga oleh beberapa altcoin lainnya yang terseret oleh arus Bitcoin yang turun. Nah, ini menarik ya. Jadi baru beberapa minggu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu lah ada salah satu yang namanya itu IMF. IMF itu International Monitoring Fund ya. Jadi dia telah menyatakan ya di dalam sebuah wawancara atau di dalam sebuah artikel lah. Pernyataan dari IMF itu bahwa untuk cryptocurrency itu bisa dibilang alat pembayaran yang lebih efisien dibandingkan dengan fiat money gitu ya. Dan yang baru-baru ini juga ada yang angkat bicara dari wakil ketuanya Federal Reserve ya. Jadi dia pun menyatakan di dalam sebuah pernyataannya bahwa segera diurus ya dari segi regulasinya cryptocurrency. Ingin diurus sekarang atau menyesal di kemudian katanya ya. Itu menurut wakil ketua Federal Reserve. Dan yang baru-baru ini yang sangat baru sekali baru kemarin gua bahas ya. Jadi haters cryptocurrency pun sekarang udah agak sedikit sadar gitu ya dengan cryptocurrency khususnya Bitcoin nih. Dan yang bakalan gua bahas hari ini adalah, ada salah satu Dewan Stabilitas Keuangan ya atau FSB lah. Jadi, di sini pun ada sebuah pernyataan nampaknya dia sangat peduli dengan cryptocurrency. Cuman ini menariknya, kita, membicarakan tentang regulasi kripto. Jadi sekarang ini sedang dibahas nih dari segi regulasinya kripto. Kemungkinan jika memang cryptocurrency dari segi regulasinya itu sudah ditetapkan, sudah kuat semuanya gitu ya, mungkin beberapa negara itu akan segera mengadopsi cryptocurrency. Itu opini pribadi gua ya dengan adanya informasi-informasi terkait dengan regulatornya cryptocurrency. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, dikutip oleh investing.com. Regulator ke-20 akan mempresentasikan aturan kripto global pada Oktober 2022. Nah, jadi di sini regulator G20 yang mencakup ke semua negara gitu ya. Karena di sini mempresentasikan aturan kripto global dan itu akan direncanakan pada bulan Oktober tahun 2022. Dewan Stabilitas Keuangan FSB yaitu regulator keuangan global termasuk semua negara G20 ya, sedang bersiap untuk mengusulkan peraturan internasional untuk cryptocurrency dan stablecoin pada bulan Oktober. Nah, jadi di sini salah satu Dewan Stabilitas Keuangan yang bernama FSB dan juga regulator keuangan global yang bernama G20. Jadi dia sedang bersiap ya untuk mengusulkan, peraturan internasional terhadap cryptocurrency dari segi regulasinya. Dan sekarang ya makin ke sini gitu, beberapa dewan-dewan ya, termasuk wakil ketua The Fed gitu ya, dia pun, telah menyarankan gitu untuk cryptocurrency segera diurus dari segi regulasinya. Dan baru-baru kemarin juga dari IMF pun sama ya, dia pun, menyatakan lah bahwa cryptocurrency itu adalah, bisa dibilang salah satu alat pembayaran atau metode pembayaran yang sangat efisien. Dan yang sekarang nih dari segi Dewan Stabilitas Keuangan yang bernama FSB, dia pun akan mengusulkan, peraturan internasional ya untuk cryptocurrency dari segi regulasinya dan itu akan diusulkannya pada bulan Oktober tahun 2022 mendatang. FSB pada hari Senin mengeluarkan pernyataan tentang regulasi internasional dan pengawasan aktivitas aset kripto, mengumumkan upaya regulasi kripto besar. Nah, jadi di sini FSB itu pada hari Senin kemarin ya, dia pun telah mengeluarkan statement atau pernyataan lah tentang regulasi internasional dan juga pengawasan di aktivitas aset-aset kripto ya. Karena mungkin dia melihat dari kehancurannya ya koin top 10 gitu ya, gua nggak perlu dibicarakan lah. Nggak perlu dibilang lah ya nama koinnya apa, yang intinya pada bulan Mei itu kan ada salah satu koin, top 10 yang telah hancur gitu ya. Ya mungkin di sini FSB melihat ke arah sana gitu, makanya di sini akan lebih ke mengawasi gitu ya, dari aktivitas-aktivitas aset-aset kripto.
Ya walaupun di sini memang mencakup terhadap uang juga gitu ya, fiat money. Kenapa gua bilang, di sini ada keterkaitannya walaupun memang kripto, aset digital, tetapi kita, ada keterkaitan dengan fiat money gitu. Karena di sini fiat money di dalam cryptocurrency menurut gue itu adalah stable coin ya, yaitu USDT, USDC, BUSD ya seperti itulah stable coin karena dia, 1 banding 1 dengan dolar gitu, itu yang pertama. Yang kedua kita berinvestasi di aset kripto itu sama saja gitu, kita membelinya menggunakan uang gitu ya, makanya di sini mungkin dari FSB ya, salah satu Dewan Stabilitas Keuangan, di sini dia akan menguasai dari segi pergerakan ataupun aktivitas aset-aset kripto. Jadi walaupun Dewan Stabilitas Keuangan ataupun yang bisa dibilang FSB ya, dia akan mengusulkan ataupun mengeluarkan statement seperti ini, tetapi ada bantahan dari Narek Gevorgyan ya, salah satu CEO Coinstate. Nah, jadi di sini Narek Gevorgyan atau, CEO penyedia data kripto Coinstate, menunjukkan bahwa FSB tidak memiliki kekuatan pembuat undang-undang, tetapi berjanji untuk menyesuaikan aset kripto ke dalam kerangka hukum yang ada di negara-negara anggota yang berpartisipasi. Dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph, Gevorgyan mempertanyakan kemampuan regulator untuk merangkul semua pendekatan dan protokol peraturan. Nah, jadi di sini CEO penyedia data kripto Coinstate yang bernama Narek Gevorgyan, intinya dia merespon lah ya terhadap SSB yaitu Dewan Keuangan. Jadi di sini menurut Narek Gevorgyan itu FSB tidak memiliki kekuatan untuk membuat undang-undang, tetapi berjanji ya untuk menyesuaikan aset kripto ke dalam kerangka hukum yang ada di negara-negara anggota yang berpartisipasi. Dia pun mempertanyakan lah kemampuan dari segi regulator ataupun FSB ini apa sih gitu ya untuk merangkul semua pendekatan dengan proyek-proyek investasi kripto gitu. Dan di sini Narek Gevorgyan pun angkat bicara ya, kerangka hukum yang ada dapat membantu mengatur aspek spekulatif pasar dan pertukaran terpusat. Tetapi bagaimana rencana FSB untuk mengintegrasikan ratusan protokol yang ada dan yang baru muncul yang secara radikal resisten terhadap regulasi berdasarkan desain. Nah, jadi di sini ungkapan dari Narek Gevorgyan itu ya, dari segi kerangka hukum gitu ya, yang dapat membantu juga untuk mengatur aspek spekulatif pasar, tetapi di sisi lain ya, karena di sini adalah pasar terpusat yang namanya aja decentralized gitu ya. Tetapi bagaimana rencananya ataupun atas dasar apa gitu FSB akan mengintegrasikan ratusan protokol yang ada. Bahkan ketika nanti yang baru muncul sekalipun gitu ya. Karena yang namanya token ya ini sampai sekarang yang gua lihat itu token baru itu semakin banyak bermunculan gitu. Nah, dari situ Narek Gevorgyan itu mempertanyakan lah ya kepada FSB. Jadi bagaimana caranya untuk mengintegrasikan? Oke lah dengan token ataupun koin yang sudah ada itu masih bisa lah ya gitu untuk diusahakan ataupun diupayakan. Tetapi dengan token-token yang misalnya itu baru muncul gitu, karena semakin, ke depan gitu, pasti akan semakin banyak ya token-token yang bermunculan. Nah, tetapi di sini bagaimana tuh cara mengintegrasikannya ya, dengan atas dasar apa gitu untuk, mengintegrasikan secara regulasi ya, apa berdasarkan desain gitu atau berdasarkan apa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu apa yang dikatakan oleh Narek Gevorgyan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian ya mengenai informasi hari ini, news terupdate. Jadi, gua pribadi gua merasa diuntungkan sekali sih ya. Kalau untuk gua pribadi gitu tanggapan gua lah. Jadi untuk tanggapan gua dengan artikel ini yang gua bahas gitu ya, gua merasa ya kita diuntungkan lah sebagai investor di aset kripto. Karena ketika memang dari segi regulasi cryptocurrency ini diperkuat gitu ya, apalagi dengan adanya orang-orang yang ingin membantu gitu. Ini kan yang membantu bukan orang kaleng-kaleng gitu ya. Ada wakil ketua The Fed gitu ya yang memang menyarankan juga. Terus ada lagi IMF gitu, International Monitoring Fund. Itu pun dia sama lah, dia mendukung cryptocurrency secara tidak langsung ya walaupun memang dulu-dulunya tidak mendukung terhadap cryptocurrency, tetapi sekarang dia sudah mulai mendukung lah ya. Dan yang baru-baru sekarang, ini adalah Dewan Wakil Keuangan gitu ya. Jadi FSB ini akan mendukung lah, bahkan akan mengusulkan juga gitu pada bulan Oktober 2022 untuk dari segi regulasi cryptocurrency. Walaupun memang ada sedikit bantahan lah dari CEO penyediaan data cryptocurrency yaitu, Narek Gevorgyan ya. Tetapi ya intinya bukan membantah sih, dia hanya ingin tahu aja gitu rencananya apa, terus atas dasar apa gitu ya dengan adanya kripto-kripto nanti yang baru muncul gitu. Itulah yang dipertanyakan oleh Narek Gevorgyan. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.